Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lintang Prameswari, Imaratul Arizah Hisbi akan mempresentasikan mata kuliah analisis vektor, bab subruang dan kebebasan linier. Subruang. Definisi subruang yaitu suatu subhimpunan V dari suatu ruang vektor V disebut subruang atau subspace dari vektor V jika V itu sendiri merupakan suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada vektor V. Teorema 5.2.1. Jika V adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V, maka V adalah suatu subruang dari vektor V. Jika dan hanya jika syarat-syarat berikut terpenuhi. 1. Jika vektor U dan V adalah vektor-vektor pada V, maka berlaku vektor U tambah vektor V berada pada V. Kedua, jika K adalah skalar sebarang dan vektor U adalah vektor sebarang pada V, maka skalar K dikali vektor U berada pada V. Pengujian subruang. Pada contoh 6 subbab 5.1, kita telah membuktikan ke-10 aksioma ruang vektor untuk menunjukkan bahwa titik-titik pada suatu bidang yang melewati titik asal dari R3 membentuk suatu subruang dari R3. Menurut teorema 5.2.1, kita dapat melihat bahwa kita hanya perlu membuktikan bahwa bidang tersebut tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, dan aksioma tersebut telah dibuktikan secara aljabar. Tetapi keduanya dapat juga dibuktikan secara geometris dengan cara sebagai berikut. Misalkan V adalah bidang sebarang yang melewati titik asal, dan misalkan vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor sebarang pada V, maka vektor U tambah vektor V harus terletak pada V, karena vektor ini merupakan diagonal dari paralelogram yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Lihat gambar di samping. Dan vektor skalar K dikali vektor U harus terletak pada V. Untuk skalar sebarang K, karena skalar K dikali vektor U terletak pada garis yang melewati vektor U, jadi V tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, sehingga merupakan subruang dari R3. Garis-garis yang melewati titik asal adalah subruang. Tunjukkan bahwa suatu garis yang melewati titik asal dari R3 adalah subruang dari R3. Penyelesaian, misalkan V adalah satu garis yang melewati titik asal R3, secara geometris tampak bahwa jumlah dari dua vektor pada garis tersebut dan bahwa perkalian skalar dari suatu vektor pada garis tersebut juga terletak pada garis tersebut. Jadi, V tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, sehingga merupakan subruang dari R3. Subhimpunan dari R2 yang bukan merupakan subruang. Misalkan V adalah himpunan semua titik XY pada R2, sedemikian rupa sehingga X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Titik-titik ini adalah titik-titik pada kuadran pertama. Himpunan V bukan merupakan subruang dari R2 karena tidak tertutup terhadap perkalian skalar. Sebagai contoh, vektor V sama dengan 1 terletak pada W, tetapi bentuk negatifnya min 1 vektor V sama dengan min vektor V sama dengan min 1 min 1 tidak terletak pada W. Setiap ruang vektor tak nol vektor V memiliki paling tidak dua subruang, yaitu vektor V itu sendiri yang merupakan suatu subruang dan himpunan subruang 0 yang hanya terdiri dari vektor 0 pada vektor V adalah suatu subruang yang terdiri dari subruang 0 atau zero subspace. Dengan menggabungkan hal-hal ini dengan contoh 1 dan 2, kita memperoleh daftar subruang dari R2 dan R3 sebagai berikut. Subruang dari R2 yaitu subruang 0, garis-garis melewati titik asal, lalu R2. Subruang dari R3, subruang 0, garis-garis melewati titik asal, bidang-bidang melewati titik asal, dan R3 itu sendiri. Subruang dari matriks M n kali n, himpunan simetriks n kali n adalah subruang dan ruang vektor dari semua matriks n kali n. Demikian juga himpunan matriks segitiga atas n kali n,
himpunan matriks segitiga bawah n kali n, himpunan matriks diagonal n kali n, semuanya membentuk subruang dari matriks M n kali n, karena setiap himpunan ini tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Contoh, selidiki apakah matriks A berukuran n kali n dengan trace matriks A sama dengan 0 merupakan subruang dari matriks M n kali n. Perlu diperhatikan bahwa trace A menyatakan jumlah dari entry diagonal utama matriks A, sedangkan matriks M n kali n menyatakan matriks berukuran n kali n. Langkah pertama, tunjukkan bahwa matriks A n kali n dengan trace A sama dengan 0 memenuhi syarat pertama. Misalkan matriks P dengan ukuran n kali n dan matriks Q berukuran n kali n elemen dari matriks A. Sehingga kita dapatkan trace matriks P sama dengan P11 ditambah P22 dan seterusnya hingga ke Pn ke n sama dengan 0, dan trace Q sama dengan Q11 tambah Q22 dan seterusnya hingga ke Qn kali n ke n sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan matriks P tambah matriks Q elemen dari matriks A, yaitu P11 tambah Q11 dan seterusnya hingga ke Pnn tambah Qnn sama dengan P11 tambah seterusnya hingga ke Bn kali n ditambah Q11 dan seterusnya hingga ke Qnn, sehingga sesuai dengan syarat keanggotaan matriks A, maka matriks A memenuhi syarat pertama. Syarat kedua, tunjukkan bahwa matriks A n kali n dengan trace A sama dengan 0 memenuhi syarat kedua. Misalkan matriks P n kali n elemen dari matriks A dengan trace P sama dengan P11 tambah P22 dan seterusnya hingga P ke n kali n sama dengan 0, dan K sebarang skalar, sehingga skalar K dikali matriks P sama dengan skalar K kali P11 ditambah skalar K kali P22 dan seterusnya hingga ke skalar K kali Pnn sama dengan skalar K dikali P11 tambah P22 dan seterusnya hingga ke Pnn sama dengan skalar K kali 0 sama dengan 0 sama dengan trace K skalar K kali matriks P, sehingga sesuai dengan syarat keanggotaan himpunan matriks A, terbukti matriks A memenuhi syarat kedua. Jadi matriks A merupakan subruang dari matriks M n kali n. Subruang dari polinomial dengan pangkat kurang dari sama dengan n. Misalkan n adalah integer tak negatif, dan misalkan W terdiri dari semua fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk P X sama dengan A0 tambah A1 kali X dan seterusnya hingga AN kali X pangkat N, di mana A0 sampai AN adalah bilangan-bilangan real. Jadi W terdiri dari semua polinomial real dengan pangkat N atau kurang. Himpunan W adalah subruang dari ruang vektor yang terdiri dari semua fungsi bernilai real. Untuk membuktikan, kita misalkan P dan Q adalah polinomial. Px sama dengan A0 tambah A1 kali X, sehingga seterusnya AN kali X pangkat N dan Qx sama dengan B0 tambah B1 kali X dan seterusnya hingga Bn kali X pangkat N. Maka P tambah Q kali X sama dengan P kali X tambah Q kali X sama dengan Px tambah Qx tambah A0 tambah B0 kali X tambah dan seterusnya hingga ke AN tambah BN kali X pangkat N, dan skalar K kali B X sama dengan skalar K kali B kali X sama dengan skalar K kali A0 tambah skalar K kali A1 kali X tambah dan seterusnya hingga skalar K kali AN kali X pangkat N. Ruang solusi dari sistem homogen. Jika matriks A kali vektor X sama dengan vektor B,
adalah suatu sistem persamaan linier, maka setiap vektor X yang memenuhi persamaan ini disebut sebagai vektor solusi dari sistem tersebut. Teorema berikut ini menunjukkan bahwa vektor-vektor solusi dari suatu sistem linier yang homogen membentuk suatu ruang vektor yang akan disebut sebagai ruang solusi dari sistem tersebut. Teorema 5.2.2 yang berbunyi jika matriks A kali vektor X sama dengan vektor 0 adalah suatu sistem linier homogen yang terdiri dari n persamaan dengan n faktor yang tidak diketahui, maka himpunan vektor solusi adalah suatu subruang dari Rn. Dengan pembuktian, misalkan vektor W adalah himpunan vektor solusi, terdapat paling tidak satu vektor pada vektor W, yaitu vektor 0. Untuk menunjukkan bahwa vektor W adalah tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, maka harus ditunjukkan bahwa X dan X hasan adalah vektor solusi, dan skalar K adalah skalar sembarang. Yang ketiga, X tambah X hasan dan skalar K kali X juga merupakan vektor solusi. Maka perhatikan bahwa matriks A kali X sama dengan 0 dan matriks A kali X hasan sama dengan 0. Sedemikian sehingga diperoleh A kali X tambah X hasan sama dengan AX tambah AX hasan sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Artinya X tambah X hasan adalah vektor solusi. Perhatikan bahwa matriks A kali skalar X sama dengan 0, sedemikian sehingga diperoleh matriks A kali skalar K kali vektor X sama dengan skalar K kali matriks A kali skalar X sama dengan skalar K kali 0 sama dengan 0. Artinya skalar K kali vektor X adalah vektor solusi. Contoh ruang solusi yang merupakan subruang R3. Perhatikan sistem linier berikut. 1 min 2 3 sama dengan 0, 2 min 4 6 sama dengan 0, 3 min 6 9 sama dengan 0. Sistem linier ini memiliki 3 faktor yang tidak diketahui, sehingga solusinya membentuk subruang dari R3. Secara geometris ini berarti setiap ruang solusi pasti merupakan suatu garis yang melewati titik asal. Penyelesaian solusinya adalah X sama dengan 2X min 3T, Y sama dengan S, Z sama dengan T, dimana selanjutnya X sama dengan 2Y min 3Z atau X min 2Y tambah 3Z sama dengan 0. Ini merupakan persamaan dari bidang yang melewati titik asal dengan N sama dengan 1 min 2, 3 sebagai vektor normal. Kombinasi linier. Suatu vektor W disebut suatu kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vr jika dapat dinyatakan dalam bentuk vektor W sama dengan skalar K1 dikali vektor V1 ditambah skalar K2 dikali vektor V2 ditambah seterusnya hingga ke skalar KR dikali vektor VR. Catatan, jika R sama dengan 1, maka persamaan dalam definisi di atas akan tereduksi menjadi vektor W sama dengan skalar 1 kali vektor V1, yaitu vektor W adalah kombinasi linier dari suatu vektor tunggal vektor 1 jika vektor W merupakan kelipatan skalar dari vektor 1. Contoh, perhatikan vektor-vektor U sama dengan 1, 2, min 1 dan vektor V sama dengan 6, 4, 2 pada R3. Tunjukkan bahwa vektor W sama dengan 9, 2, 7 adalah suatu kombinasi linier dari vektor U dan vektor V, dan bahwa W hasan sama dengan 4, min 1, 8. Penyelesaian agar W dapat menjadi kombinasi linier harus terdapat skalar K1 dan K2. Sedemikian sehingga bentuk vektor W sama dengan skalar 1 kali vektor U tambah skalar 2 kali vektor V, yaitu 9, 2, 7 sama dengan skalar 1 kali 1, 2, min 1 dan ditambah skalar 2 kali 6, 4, 2 atau W 9, 2, 7 sama dengan skalar 1 ditambah 6 kali skalar 2 dikali skalar 1 tambah 4 dikali skalar 2 dikurangi min skalar 1 tambah 2 skalar 2 dengan menyatakan komponen-komponen yang bersesuaian diperoleh skalar 1 tambah 6 skalar 2 sama dengan 9,
2 kali skalar 1 tambah 4 kali skalar 2 sama dengan 2 min skalar 1 tambah 2 kali skalar 2 sama dengan 7. Dengan menyelesaikan sistem ini akan menghasilkan skalar 1 kali vektor U tambah skalar 2 kali vektor V, yaitu 4 min 1 8 sama dengan skalar 1 dikali 1 2 min 1 tambah skalar 2 dikali 6 4 2, atau 4 min 1 8 sama dengan skalar 1 tambah 6 dikali skalar 2 2 dikali skalar 1 tambah 4 kali skalar 2 min skalar 1 tambah 2 kali skalar 2. Dengan menyertakan komponen-komponen yang bersesuaian diperoleh skalar 1 tambah 6 kali skalar 2 sama dengan 4, 2 kali skalar 1 tambah 4 kali skalar 2 sama dengan min 1, min skalar 1 tambah 2 kali skalar 2 sama dengan 8. Sistem persamaan ini tidak konsisten, sehingga tidak terdapat skalar K1 dan K2, sehingga konsekuensinya Vx bukan merupakan kombinasi linear dari U dan rentang atau spanning. Jika V1, V2 hingga Vr adalah vektor-vektor pada suatu ruang vektor V, maka umumnya beberapa vektor pada V mungkin merupakan kombinasi linear dari V1, V2 hingga Vr, dan vektor lainnya tidak. Teorema berikut ini menunjukkan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2 hingga Vr, maka W membentuk subruang dari V. Definisi himpunan vektor S sama dengan V1, V2 hingga Vr dikatakan merentang suatu vektor V jika setiap vektor pada ruang vektor V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor S. S disebut sebagai ruang yang direntang oleh V1, V2 hingga Vr, sedangkan vektor V1, V2 hingga Vr disebut yang merentang W. Untuk menyatakan bahwa W adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor pada himpunan S, yakni V1, V2 sampai Vr, kita menuliskan W sama dengan rentang atau buka kurung S, atau W sama dengan rentang V1, V2 hingga Vr. Teorema 5.2.3 yang berbunyi jika V1, V2 hingga Vr adalah vektor-vektor pada suatu ruang vektor V, maka A, himpunan W yang terdiri dari semua kombinasi linear V1, V2 hingga Vr adalah suatu subruang dari V. B, W adalah subruang terkecil V yang mengandung V1, V2 hingga Vr, dalam artian bahwa setiap subruang lain dari vektor V yang mengandung V1, V2 hingga Vr pasti mengandung W. Bukti A. Untuk menunjukkan bahwa W adalah subruang dari V, kita harus membuktikan bahwa vektor W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Terdapat paling tidak satu vektor pada W, yaitu vektor 0, karena vektor 0 sama dengan 0 kali V1 tambah 0 kali V2 hingga 0 kali Vr. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor pada W, maka vektor U sama dengan J1 kali V1 tambah J2 kali V2 hingga JR kali Vr, dan vektor V sama dengan K1 kali V1 tambah K2 kali V2 hingga KR kali Vr, di mana J1, J2 hingga JR, K1, K2 hingga KR adalah skalar. Oleh karena itu, vektor U tambah vektor V sama dengan J1 tambah K1 kali V1 tambah J2 tambah K2 sama kali V2 hingga JR tambah KR kali VR. Dan untuk skalar sebarang K, skalar K kali vektor U sama dengan skalar K kali J1 dikali V1 ditambah skalar K kali J2 dikali V2 hingga skalar K dikali JR dikali VR. Jadi vektor U tambah vektor V dan skalar K kali vektor U adalah kombinasi linear dari V1, V2 hingga VR, dan sebagai konsekuensinya terletak pada W. Oleh karena itu, W adalah tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Bukti B. Setiap vektor V1 adalah suatu kombinasi linear dari V1, V2 hingga VR, karena kita dapat menuliskan V1 sama dengan 0 kali V1 tambah 0 kali V2 hingga 1
kali V1 hingga 0 kali VR. Oleh karena itu, subruang B mengandung setiap vektor V1, V2, VR. Misalkan W adalah subruang linear sembarang yang mengandung V1, V2, VR. Karena W asen tertutup, terdapat penjumlahan dan perkalian skalar, W asen pasti mengandung semua kombinasi linear dari V1, V2, VR. Jadi W asen mengandung setiap vektor W. Ruang yang direntang oleh vektor. Tentukan apakah V1 sama dengan 2, 2, 2, V2 sama dengan 0, 0, 3, V3 sama dengan 0, 1, 1, merentang R3. Misalkan U sama dengan U1, U2, U3. Jika U1, U2, U3 merentang R3, maka terdapat K1, K2, K3 elemen dari bilangan real, sehingga vektor U sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3, sehingga kita mendapatkan matriks 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Dengan menyelesaikan sistem ini menghasilkan skalar 1 sama dengan U setengah, skalar 2 sama dengan 1/3 dikali U3 dikurangi U2, skalar 3 sama dengan min U1 tambah U2. Jadi U adalah kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Maka V1, V2, V3 merentang terhadap R3. Himpunan rentangan untuk Pn atau polinomial. Polinomial 1, X, X2 hingga Xn merentang ruang vektor Pn yang didefinisikan setiap polinomial vektor P pada Pn dapat ditulis sebagai Px sama dengan A0 tambah A1x tambah hingga An kali X pangkat N, yang merupakan kombinasi linear dari 1x, X2 hingga Xn. Kita dapat menotasikannya dengan menuliskan Pn sama dengan rentang 1x, X2 hingga Xn. Contoh, apakah himpunan S sama dengan 1x, X2 merentang pada polinomial derajat 2? Sebarang fungsi polinomial Px sama dengan A tambah B kali X tambah C kali X kuadrat pada P2 dapat dituliskan sebagai Px sama dengan A kali 1 tambah B kali X tambah C kali X kuadrat sama dengan A tambah Bx tambah C X kuadrat. Maka dikatakan S merentang P2. Himpunan S sama dengan 1x, X2 disebut sebagai himpunan rentangan standar polinomial derajat 2. Contoh, 3 vektor yang tidak merentang R3. Tentukan apakah V1 sama dengan 1, 1, 2, V2 sama dengan 1, 0, 1, V2 sama dengan 2, 1, 3 merentang ruang vektor R3. Penyelesaian vektor B sama dengan B1, B2, B3 pada R3 dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear apabila vektor B sama dengan skalar 1 kali V1 tambah skalar 2 kali V2 tambah skalar 3 kali V3. Dari vektor-vektor V1, V2, dan V3 dengan menyatakan persamaan ini dalam bentuk komponen-komponennya menghasilkan B1, B2, B3 sama dengan skalar 1 kali 1, 1, 2 tambah skalar 2 kali 1, 0, 1 tambah skalar 3 kali 2, 1, 3, atau B1, B2, B3 sama dengan skalar 1 tambah skalar 2 tambah 2 kali skalar 3, skalar 1 tambah skalar 3, 2 dikali skalar 1 tambah skalar 2 tambah 3 dikali skalar 3, atau skalar 1 tambah skalar 2 tambah 2 skalar 3 sama dengan B1, skalar 1 ditambah skalar 3 sama dengan B2, 2 dikali skalar 1 tambah skalar 2 tambah 3 dikali skalar 3 sama dengan P3. Kini hanya tinggal menentukan sistem ini konsisten semua nilai B1, B2, B3. Sistem ini dapat dikatakan konsisten untuk semua B1, B2, B3 jika dan hanya jika matriks koefisiennya matriks A 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3 yang memiliki determinan tak nol. Namun determinan A dari
dari sistem ini sama dengan 0, sehingga V1, V2, V3 tidak merentang R3. Subbab yang selanjutnya yakni kebebasan linier. Menurut definisinya, jika ada suatu S itu himpunan dari V1, V2 sampai Vr adalah himpunan tak kosong vektor-vektor, maka persamaan vektornya yaitu K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai KR VR sama dengan 0 vektor, paling tidak memiliki satu solusi, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai KR sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya solusi, maka disebut dengan himpunan bebas linier. Jika ada solusi-solusi lain, maka S disebut sebagai himpunan tak bebas linier. Di sini ada contoh. Yang pertama, jika ada vektor V1 yaitu 2, min 1, 0, 3, vektor V2 itu 1, 2, 5, min 1, dan vektor V3 yaitu 7, min 1, 5, 8, maka himpunan vektor-vektor S anggota dari V1, V2, V3 itu tidak bebas linier, karena 3V1 ditambah 3V2 dikurangi V3 sama dengan vektor 0. Kemudian contoh yang kedua, jika ada vektor I itu 1, 0, 0, yang J itu 0, 1, 0, dan K itu 0, 0, 1 pada R3, persamaan vektor dalam bentuk komponen-komponennya yaitu K1 kali I ditambah K2 kali J ditambah K3 kali K sama dengan 0 vektor, atau secara ekuivalen menjadi K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, dan 0. Sehingga himpunan S IJK yakni bebas linier. Cara menentukan suatu vektor itu bebas linier atau tidak, di sini disajikan contoh. Tentukan apakah vektor-vektor V1 sama dengan 1, min 2, 3, V2 itu 5, 6, min 1, dan V3 itu 3, 2, 1 membentuk suatu himpunan tidak bebas linier atau himpunan bebas linier. Caranya, persamaan vektor kita tunjukkan dulu persamaan vektor dalam bentuk komponen-komponennya. Kan menjadi K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0 vektor. Nah, vektor tadi kita masukkan menjadi K1 dikali 1 min 2 3 ditambah K2 dikali 5 6 min 1 ditambah K3 3 2 1 sama dengan 0 0 0, atau secara ekuivalen kita dapatkan K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3, min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3, kemudian 3K1 dikurangi K2 ditambah K3 sama dengan 0 0 0. Dengan menyetarakan komponen-komponen yang bersesuaian, akan didapatkan persamaan-persamaan. Yang pertama yaitu K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Persamaannya selanjutnya yaitu min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Kemudian ada 3K1 dikurangi K2 ditambah K3 sama dengan 0. Setelah itu kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan sehingga kita mendapatkan solusi yaitu K1 sama dengan min setengah T, K2 yaitu min setengah T, dan K3 sama dengan T. Karena memiliki solusi-solusi lain atau solusi non-trivial, maka himpunan ini S sama dengan V1, V2, V3 ini adalah himpunan yang tidak bebas linier. Sebagai alternatifnya, kita dapat menunjukkan keberadaan solusi non-trivial hanya dengan menunjukkan bahwa matriks koefisiennya memiliki determinan 0.
Jadi kita cari determinannya itu sama dengan 0. Kemudian kita menuju ke teorema 5.3.1 yang menyatakan bahwa suatu himpunan S dengan 2 atau lebih vektor adalah A. Tidak bebas linier jika dan hanya jika paling tidak salah satu dari vektor pada S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor-vektor lain pada S. Kemudian akan suatu himpunan itu bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S. Untuk lebih memahami teorema sebelumnya, kita langsung ke contoh. Saya ambil contoh yang pertama tadi di awal. Ada V1 itu 2-1, 0,3, V2 itu 1, 2, 5-1, dan V3 yaitu 7, 1, 5, 8. Menurut teorema 5.3.1, paling tidak ada salah satu dari vektor-vektor ini dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dua vektor lainnya. Pada contoh ini, setiap vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari dua vektor lainnya karena dari persamaan 3V1 ditambah V2 dikurangi V3 sama dengan 0 vektor. Sehingga dapat diperoleh V1 sama dengan min sepertiga V2 ditambah sepertiga V3. V2 itu sama dengan min 3V1 ditambah V3, dan V3 itu 3V1 ditambah V2. Karena dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier vektor-vektor lain pada S, maka vektor-vektor ini yaitu himpunan tidak bebas linier. Kemudian untuk contoh yang bebas linier saya ambil contoh yang kedua. Ada vektor I itu 1, 0, 0, vektor J itu 0, 1, 0, dan vektor K itu 0, 0, 1 pada R3. Di sini kita misalkan K dapat dinyatakan sebagai K sama dengan K1 vektor I ditambah K2 vektor J. Kemudian dalam bentuk komponennya kita dapatkan yakni 0, 0, 1 sama dengan K1 kali 1, 0, 0 ditambah K2 kali 0, 1, 0, atau 0, 0, 1 sama dengan K1 K2 0. Pada persamaan terakhir tidak terpenuhi nilai K1 dan K2 berapapun, sehingga K tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor I dan J. Vektor I tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor J dan K, dan juga vektor J tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor I dan K. Selanjutnya yakni teorema 5.3.2 yang menyatakan bahwa suatu himpunan terhingga vektor-vektor yang mengandung vektor 0 adalah bebas linier. Kemudian suatu himpunan dengan tepat dua vektor adalah bebas linier jika dan hanya jika tidak satupun vektornya merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Kita langsung ke contohnya. Ada fungsi-fungsi f1 sama dengan x dan f2 sama dengan sin x. Fungsi ini membentuk suatu himpunan bebas linier vektor-vektor pada f min tak hingga sampai tak hingga, karena tidak ada satupun dari fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu kelipatan konstan dari fungsi lainnya. Kemudian di sini ada interpretasi geometrik dari kebebasan linier. Kebebasan linier memiliki sejumlah interpretasi geometrik yang berguna pada R2 dan R3. Yang pertama, pada R2 atau R3, suatu himpunan yang terdiri dari dua vektor adalah bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada garis yang sama ketika ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya terletak pada titik asal. Kemudian
Juga pada R3, suatu himpunan yang terdiri dari 3 vektor adalah bebas linear jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada bidang yang sama ketika ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya terletak pada titik asalnya. Di sini disajikan gambar untuk lebih memahaminya. Untuk gambar yang atas, yang A itu tidak bebas linear. Mengapa? Karena garisnya terletak pada garis yang sama dan menuju arah yang sama juga. Untuk yang B itu tidak bebas linear juga. Mengapa? Karena V1 V2 nya itu terletak pada garis yang sama meskipun arah vektornya berbeda. Sedangkan gambar yang C itu bebas linear. Mengapa? Karena vektor V1 dan V2 itu tidak ada pada garis yang sama. Kemudian gambar yang bawah itu pada R3 bidang 3, yang A itu tidak bebas linear karena vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 nya ada pada bidang yang sama meskipun ketiga vektornya itu tidak berada pada garis yang sama. Kemudian yang B itu juga tidak bebas linear karena ketiga vektornya itu berada pada bidang yang sama dan juga vektor V1 dan V2 nya itu berada pada garis yang sama. Jadi itu adalah tidak bebas linear. Sedangkan yang C itu adalah bebas linear karena ada salah satu vektornya itu tidak berada pada bidang yang sama, yakni vektor V1 tidak ada pada bidang yang sama dengan vektor V2 dan V3. Selanjutnya yakni teorema 5.3.3. Misalkan ada suatu himpunan S yakni vektor V1, vektor V2 sampai vektor VR adalah suatu himpunan-himpunan vektor pada Rn. Jika R lebih besar dari N, maka himpunan S tidak bebas linear. Buktinya kita misalkan S itu himpunan dari V1, V2 sampai VR dengan V1 itu W11, W12 sampai W1N. Kemudian V2 itu W21, W22 sampai W2M. Seterusnya sampai VR yaitu WR1, WR2 sampai WRN. Perhatikan persamaan vektor berikut yakni K1V1 ditambah K2V2 ditambah sampai KRVR sama dengan 0 vektor. Jika setiap vektor dinyatakan dalam bentuk komponen, dapat dibentuk sistem persamaan linear yakni K1W11 ditambah K2W21 ditambah sampai KRWR1 sama dengan 0. Kemudian K1W12 ditambah K2W22 ditambah KRWR2 sama dengan 0. Seterusnya sampai K1W1N ditambah K2W2N ditambah sampai KRWRN sama dengan 0. Sistem homogen ini terdiri dari R variabel dan R persamaan. Karena R lebih besar dari N, maka sistem ini memiliki solusi non-trivial sehingga himpunan S itu tidak bebas linear. Teorema yang selanjutnya yakni teorema 5.3.4 tentang kebebasan linear dari fungsi yang menyatakan bahwa jika fungsi V1, V2 sampai Vn memiliki n-1 turunan kontinu pada interval min tak hingga sampai tak hingga dan Wronskian dari fungsi-fungsi ini tidak identik dengan 0 pada min tak hingga sampai tak hingga, maka fungsi-fungsi ini membentuk suatu himpunan bebas linear pada C n-1 min tak hingga sampai tak hingga. Maksudnya itu seperti ini. Jika ada
F1 sama dengan F1X, F2 itu F2X sampai Fn itu Fnx adalah N dikurangi 1 kali fungsi-fungsi terdiferensialkan pada interval min tak hingga sampai tak hingga, maka determinan dari Wx yaitu F1x, F2 sampai Fnx, F aksen 1x, F aksen 2x sampai F aksen nx, seterusnya sampai F1 n-1x, F2 n-1x sampai Fn n-1x. Ini disebut sebagai Wronskian dari F1, F2 sampai Fn. Jika determinannya itu tidak sama dengan 0, maka disebut bebas linier. Untuk lebih memahami tentang bentuk Wronskian, kita langsung ke contoh. Ya, di sini ada contoh. Tunjukkan bahwa fungsi f1 sama dengan x dan f2 sama dengan sin x membentuk suatu himpunan bebas linier vektor-vektor pada C1 min tak hingga sampai tak hingga. Dari sini kita dapatkan bentuk Wronskiannya, yaitu Wx sama dengan x sin x. X sin x ini apa? Itu adalah fungsinya yang diketahui, yakni x, f1 itu x, f2 nya yaitu sin x. Kemudian bawahnya itu kita isi turunan pertama dari fungsi yang diketahui. X itu turunannya 1 dan sin x itu turunannya cos x, sehingga determinannya yaitu x dikali cos x dikurangi sin x. Fungsi ini tidak memiliki nilai 0 untuk semua x pada interval min tak hingga sampai tak hingga, sehingga F1 dan F2 membentuk suatu himpunan bebas linier. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.